wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Bahasanya indah sekali deh. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Kan luar biasa. Dihinakan, diejek, direndahkan, difitnah, ya nyaman-nyaman saja. Ya nyaman-nyaman saja, karena dia memang betul-betul paham dia memang harus bersikap seperti itu. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mutakin dan begitu ya dan sebagainya itu perlu punya usus panjang, betul-betul perlu amat sangat meningkatkan kesabarannya menghadapi orang-orang munafik seperti yang diuraikan ayat 204, 205, 206 tadi. Kita beruntung masih ada orang-orang seperti itu tadi kan ya. Diakhiri ayat itu dengan mengatakan wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Kalau Ustaz almarhum dulu Ustaz Abdullah Tufel itu menggambarkan yang namanya ra'uf itu ya, artinya kemaha penyantunan Allah itu digambarkan seperti induk ayam yang dia itu melindungi, menghangatkan badan, melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya itu. Nah, tentu saja orang-orang yang berada di bawah naungan sayapnya, naungan Allah tadi kan gitu ya, tentu amat sangat nyaman, bahagia. Apapun yang terjadi di sekitarnya kan itu, bahkan apapun yang terjadi pada dirinya sendiri kan itu. Tadi kita bicara ayat berapa sebelum ini? Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ya. Nah itu ciri-ciri ya di situ, ciri-ciri orang-orang yang mereka itu mencintai dan dicintai oleh Allah itu antara lain seperti itu kan gitu ya. Salah satunya adalah bersikap lemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Tidak hanya tutur katanya tadi ya, tetapi menusuk dari belakang, tidak seperti itu, tapi betul-betul kelemah lembutan yang tulus ya dari sikapnya kan itu. Kemudian aizatin alal kafirin kan itu ya, artinya bersikap keras itu artinya betul-betul menolak sikap-sikap kekafiran, sifat-sifat kekafiran itu kan itu. Kemudian berikutnya cirinya adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, ada bersungguh-sungguh memperjuangkan tuntunan Allah ini dengan semaksimalnya, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain kan gitu. Kemudian wala yakhafuna laumata laim ya, dan mereka itu tidak takut kepada celaan orang yang mencela, ada itu hinaan, celaan, ejekan dan sebagainya, itu tidak membiarkan dia surut ke belakang. Tidak ada rasa takut ya, kalau hanya seperti itu kan itu ya. Maka tadi saya katakan di surga itu tidak ada yang namanya penakut, tidak ada orang yang namanya pengecut dan sebagainya, tidak ada. Semuanya pemberani al jannah itu kan itu. Ya, maka kita betul-betul kalau jadi penakut ya harus meningkatkan keberanian kita, jangan menuruti rasa takutnya itu yang akan membawa dia ke neraka kan itu. Ya. Kemudian diakhiri di situ dengan mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Ada yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang-orang yang mereka itu menempuh sunatullah untuk mendapatkan karunia Allah itu, menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan karunia Allah itu, menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu kan itu. Antara lain juga yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong Allah, yansurkum, dia akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendirian kamu gitu. Dan itu bentuk-bentuk
pertolongan Allah kepada kita dalam konteks itu. Ya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kalau kita ingin mendapat karunia Allah, ya itu yang harus kita lakukan kan gitu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ya, artinya betul-betul tidak akan salah di dalam menilai orang yang bakal dimuliakan oleh Allah atau bakal dihinakan oleh Allah, tidak akan salah gitu. Dan Allah juga betul-betul kalau bicara tentang karunia kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dari Allah juga tidak terbatas karunianya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi pahami, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita betul-betul harus mencintai Allah. Itu dulu. Jangan yang dipikirkan adalah ciri-ciri atau harapan-harapan yang tinggi kepada cinta Allah kepada kita, tetapi kita tidak mau melaksanakan hal-hal yang menjadikan kita itu dicintai oleh Allah. Nah, agar supaya kita